Puji Tuhan, pesan Tuhan minggu ini untuk kita semua adalah berjalan dengan fondasi yang kokoh. Kita buka langsung firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 dan ke-11. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-10 dan ke-11. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan mau setiap kita, saudara semua ya, kita itu bertindak sebagai ahli bangunan yang cakap. Katakan, ahli bangunan yang cakap, dia meletakkan satu dasar, itu juga dasarnya itu benar, ya. Jadi dikatakan setiap kita membangun diri di dalam Tuhan, seperti halnya ketika saudara mungkin lihat ya, ketika seseorang membangun gedung secara fisik, itu kan gedung itu harus punya fondasi yang kuat, yang kokoh, ya. Kita lihat kan beberapa kejadian karena ada bangunan yang kurang kokoh, dasarnya, fondasinya, dan ketika ada angin, ketika ada hujan melanda rumah itu, dan rumah itu roboh. Banyak kan saudara, kita lihat ya beberapa kejadian, dan akhirnya bisa memakan korban jiwa, ya. Waktu tempo hari saya pernah ada teman saya di daerah, dulu di dekat apa ya Bu, di Asi ya, di situ gitu, fondasi belakangnya mungkin karena nggak dibangun kokoh, karena mungkin agak lembab, dan tiba-tiba rumah itu belakangnya itu roboh gitu, kayak hilang separuh gitu kan. Jadi kita tahu bahwa betapa pentingnya satu dasar atau fondasi ini harus dibangun, karena jika tidak ada dasar yang kokoh, ya sebagus apapun bangunan itu didirikan, itu bisa, kemungkinan bisa roboh. Ya, seperti di Mazmur 11 ayat 3, firman Tuhan berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ya, jadi kalau dasar-dasarnya hancur, dasar-dasarnya nggak kuat, ya fondasinya tidak kokoh, dikatakan apa yang bisa dibuat orang, ya? Bangunan itu mau sebagus apapun, semegah apapun, dia bisa roboh bangunan itu. Nah, oleh sebab itu setiap kita harus mempunyai dasar yang kuat, ya, dasar yang benar, yang kokoh. Dan siapakah yang dasar yang benar, yang kokoh, yang kuat itu, saudara? Yesus Kristus, ya, dikatakan Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tanpa dia, di luar dia, kalau kita tidak bangun dengan fondasi Yesus Kristus, bangunan itu bisa hancur, ya, bisa berantakan, ya, bisa ya nggak kuat gitu. Nah, kenapa firman Tuhan ini datang ya pada orang-orang Israel, dan menurut saya waktu itu, waktu Tuhan kasih perumpamaan itu biasanya dengan apa yang sebetulnya ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, supaya orang-orang jadi ngerti gitu, nangkepnya langsung jelas. Karena pada zaman itu kan rumah-rumah di pedesaan, ya, waktu itu dibangun pakai apa? Pakai lumpur, ya. Lumpur itu dibiarkan mengeras, tapi hal itu beresiko kalau pencuri datang, pencuri itu bisa melubangi rumah itu, ya. Jadi bahannya itu sebetulnya sangat rapuh, ya. Terus karena di Israel itu cuaca yang begitu cepat berubah, musim panas
panas sekali dan sungai-sungai menjadi kering karena panasnya itu, musim panasnya itu cukup lama. Sungai-sungai kan banyak yang kering. Tapi kalau musim dingin apa yang terjadi? Hujan itu kan lebat, ya sangat lebat. Tiba-tiba sungai yang kering itu bisa berubah, ya. Sungai itu mempunyai aliran air yang sangat deras. Nah, ini. Dan tiba-tiba itu berubah, ya. Daratan itu berubah secara drastis menjadi seperti sungai-sungai yang aliran airnya sangat deras. Bahkan di padang gurun pun bisa terjadi. Banyak sekali yang terjadi bahwa perkemahan-perkemahan yang ada di padang gurun itu tersapu habis oleh datangnya hujan itu, ya. Nah, terus kalau saat musim kering nih orang-orang kan dia pindah ke lembah, karena di lembah itu mereka tuh menemukan air. Nah, waktu ke lembah biasanya mereka kan untuk menghidupi sehari-hari mereka itu bercocok tanam. Nah, bercocok tanam di tepi-tepi sungai gitu. Nah, disitulah kadang-kadang mereka gak memikirkan apa yang harus mereka bangun. Mereka bangun rumahnya di atas pasir, ya. Mereka pikir cuma hasil panen, tapi mereka gak memikirkan bahaya yang akan terjadi kalau hujan datang dan melanda rumah itu. Apa yang mereka alami, rumah mereka roboh gitu. Nah itu, jadi inilah makanya diumpamakan seperti itu, bahwa mana fondasi yang kamu pilih, ya, mau di atas batu atau di atas pasir. Jadi ini berbicara mengenai kualitas apa yang sedang kita bangun di dalam diri kita. Oke, ya, jadi ada beberapa hal yang menurut saya ini sangat penting sekali dalam kita membangun fondasi kita, supaya fondasi kita menjadi kokoh dan kuat. Yang pertama, ya, kita mau sama-sama belajar untuk mau terus melakukan firman Tuhan, ya. Untuk mau terus melakukan firman Tuhan. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 22 bahwa setiap orang yang melakukan firman, kita lihat, ya. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, inilah firman Tuhan. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena sebetulnya kekristenan itu bukan sesuatu yang hal yang yang pasif gitu, ya. Cuma datang berseru-seru dikatakan Tuhan, Tuhan, ya. Bukan hanya pendengar yang pasif, tetapi dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku dan bukan pendengar. Coba kalau kita lihat di Lukas 6 ayat ke-47. Lukas 6 ayat ke-47. Mungkin ayat ke-46-nya kita baca dari 46. Nah, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Itu kan lagi bilang dengan siapa ia dapat disamakan. Kalau seseorang itu mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Ke-48, dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Jadi ini yang Tuhan hendak tekankan. Dengan siapa ia bisa disamakan? Seseorang yang melakukan firman itu ternyata sama seperti orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, jadi jelas bahwa ternyata orang yang melakukan firman itu sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya. Jadi kokoh berdiri rumah itu, tidak mudah hancur, tidak mudah roboh, ya, karena fondasinya kuat. Mungkin ada jenis bangunan kalau secara fisik kelihatan sama ya, bangunan ini bagus ya, yang satunya pun bagus. Tapi yang perbedaan adalah sebetulnya kualitas bangunan itu. Nah, fondasi apa yang dibangun, bahan-bahannya seperti apa,
yang dipakai untuk membangun itu? Ternyata banyak ya hal-hal yang harus dipakai, bahan-bahan apa ya. Salah satunya waktu orang melakukan firman itu jadi fondasi yang kokoh ya. Jadi bukan hanya mendengar saja, sama-sama ya, kita juga sama-sama belajar bukan hanya menjadi pendengar tapi melakukan firman itu. Jadi saat kita membangun ya rumah rohani kita ya, kita bangun dengan ada iman, ketaatan, ketekunan, kesetiaan. Nah, semuanya itu harus berlandaskan firman Tuhan. Dan didirikan di atas batu karang, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jadi, sekali lagi ada perbedaan kualitas di sini. Apa yang kita bangun itu akan terlihat saat badai itu datang, ya. Oke, yang pertama tadi itu mau terus melakukan firman Tuhan. Kedua, mau senantiasa berjalan dalam kebenarannya. Yang kedua adalah mau senantiasa berjalan dalam kebenarannya. Apa sih kebenaran itu? Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya adalah the truth ya. Dalam bahasa Ibrani adalah emet, ya. Emet ini berasal dari kata kerja, yaitu aman. Yang secara harfiah artinya gini, saudara, mendukung atau menetapkan. Nah, kata ini itu digambarkan sebagai seorang ayah ya, dengan lengannya yang kuat sedang menggendong bayinya. Jadi gini saudara, kebenaran itu sebetulnya sesuatu yang apa ya, berjalan bersamaan gitu. Jadi bukan muncul dengan tiba-tiba sendirinya, tapi melainkan kemampuan melakukan kebenaran itu berasal dari Bapa Surgawi ya, dari Bapa kita. Karena dia apa? Yang menuntut kita, dia menolong kita, dia mendukung kita, ya, dia memantapkan jalan kita. Nah seperti itu. Jadi waktu kita berjalan dalam kebenarannya, itu semakin hari itu semakin dimantapkan gitu, dikuatkan, dikokohkan gitu kan. Karena sebetulnya dia yang mendukung. Bayangkan kalau kita lepas gitu kan, gak ada yang memantapkan, gak ada yang apa, maksudnya menguatkan lagi, mendukung dalam perjalanan ini saudara. Jadi waktu kita senantiasa berjalan dalam kebenarannya, oh luar biasa sekali. Kita dikasih satu kemampuan ya, kemampuan untuk terus berjalan dalam jalan-jalannya. Seperti Daud pernah menulis di Mazmur 25 ayat 5. Di Mazmur 25 ayat 5 katakan, bawalah aku ya berjalan dalam kebenaranmu dan ajalah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau pun nantikan sepanjang hari. Daud tahu kalau dia berjalan dalam kebenaran, Allah sendiri yang akan menopang dia, Allah sendiri yang akan menyelamatkan dia. Oleh sebab itu Daud berkata, Engkau Tuhan yang aku nantikan sepanjang hari ya. Jadi berjalan dalam kebenaran ini punya arti juga gini, membiarkan dirinya itu dipimpin oleh firman dan oleh Tuhan sendiri. Karena dia tahu ya, waktu dia berjalan dalam kebenaran, Allah sendiri yang akan memimpin dia, menopang dia, memantapkan jalannya saudara. Seperti itu. Nah, berjalan dalam kebenaran memang ini bukan satu hal yang mudah juga ya, karena dalam faktanya banyak hal saudara yang rasanya kok bertentangan ya, kok dunia mulai rasanya mencemooh ya, mulai dianggap bodoh ya, kok kamu jalan seperti itu gitu. Nah tapi ini sebetulnya pokok masalahnya itu bukan mana yang mayoritas kan saudara, tapi kebenaran gitu. Ini adalah satu kebenaran. Jadi timbul bukan karena apa pendapat satu mayoritas yang ini, yang karena mayoritas ya udahlah dianggap satu kebenaran.
Bukan, saudara. Jadi kebenaran Allah itu mutlak di mana aja, dia nggak pernah berubah kapan saja terhadap siapa aja. Bukan berarti kalau misalnya di kota tertentu atau di negara tertentu beda gitu. Kan di sini menyesuaikan karena culture-nya begini, karena keadaan manusia yang gini, enggak saudara. Tapi tetap ya kebenaran itu kebenaran. Jadi kebenaran Allah itu mutlak mau di mana aja, kapan aja, juga terhadap siapa aja sama seperti itu. Nah, kalau kita tahu ya makanya Daud, saudara, waktu menulis Mazmur-Mazmurnya, ya, seperti Daud ketika menulis di Mazmur 119 ayat 30, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Nah ini Daud punya satu komitmen bahwa dia memilih jalan kebenaran. Oleh sebab itu kita tahu apa yang terjadi ya. Daud punya fondasi yang kokoh. Kita lihat masalah Daud datang bertubi-tubi. Waktu Daud menghadapinya memang gak mudah, ya. Kita tahu peristiwa Siklak, tuh Siklak terbakar, tuh anak istrinya semua ditawan. Bahkan Daud terus dikatakan datang kepada Tuhan untuk menguatkan kepercayaannya. Karena apa? Karena sebetulnya Daud berkata, aku telah memilih jalan kebenaran, aku menempatkan hukum-hukummu di hadapanmu. Tahu? Ya, terus dikatakannya juga di ayat yang kelima, makanya Daud berkata, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Jadi Daud tahu, ya, sepanjang umur hidupnya hanya satu yang benar-benar menguatkan dia. Kalau dia hidup itu, dia hidup benar-benar untuk berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu Daud. Contoh yang lain, ya, itu Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh menurut saya walaupun keadaan itu sangat sulit. Kalau kita bayangkan, aduh itu Nabi Nuh tuh jadi cemoohan benar di zamannya. Bayangkan saudara, orang mencibir, mungkin mengintimidasi dia, terus mentertawakan dia, menilai Nuh ini membuat bahtera ini kan perbuatan yang konyol, ya. Karena apa? Nggak ada sedikit pun tanda akan turun hujan loh saat itu. Nggak ada sedikit pun yang merasanya ada tanda-tanda lah, oh bakalan banjir. Enggak kan? Nah, tapi kok dia bisa ya? Nggak lemah gitu, nggak goyah gitu. Itu kalau Nuh nggak punya fondasi yang kuat, itu nggak mungkin sebenarnya. Ya, dia tidak lemah, tidak goyah. Jadi walaupun keadaan situasi yang sama sekali tidak mendukung, Nuh tetap hidup dalam kebenaran. Rasanya Nuh benar-benar orang yang berani banget melawan arus. Ya, dikatakan di Ibrani 11 ayat ke-7. Ibrani 11 ayat ke-7, kita lihat. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah, dikatakan dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, jadi itu karena tahu Nuh pegang kebenaran itu. Nuh tahu ada petunjuk-petunjuk Tuhan, ya, karena dikatakan dia adalah orang yang juga bergaul dengan Allah, orang yang berjalan bersama Allah, seperti itu. Jadi yang kedua itu, mau nggak mau kita harus benar-benar senantiasa berjalan di dalam kebenarannya, untuk supaya kita punya juga fondasi yang kokoh. Yang ketiga adalah mau untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, ya. Terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Melalui Bapak Gembala kita, mulai Pak Isa kan Tuhan memperlihatkannya ada sebuah lorong yang dimana kiri kanannya itu ada gambar-gambar, mungkin ya seperti iklan-iklan atau tawaran-tawaran lah, ya, yang mungkin bisa mengalihkan pandangan kita untuk sejenak untuk melihat, dan mungkin aja bisa tertarik oleh tawaran-tawaran di kiri kanan itu. Nah, itu
sebelumnya waktu Pak Isak sampaikan, saya dikasih mimpi hal yang sama, yang mirip ya. Waktu itu di lorong, bagaimana ketika seseorang nggak fokus pada jalan di lorong itu ya, itu bisa apa ya, rasanya jadi seperti tertinggal dan dia harus balik lagi, harus arah gitu, mengarahkan diri kepada jalan yang benar itu, mengarahkan diri kepada Tuhan. Jadi sebetulnya pilihannya tuh gimana ya, ya itu kan kita belajar kemarin bertindak hati-hati. Pilihannya tuh nggak banyak, mau kiri mau kanan kan, mau pilih apa gitu kan, apa yang mau kita tetapkan untuk fondasi kita. Ya mau kita ikut jalan Tuhan, mengarahkan diri kepada Tuhan, atau kepada hal-hal yang tadi itu yang ditawarkan. Jadi pilihannya itu sebenarnya nggak banyak, hanya mau atau tidak gitu. Ayo kita ikuti. Makanya saya katakan mau terus mengarahkan diri kepada Tuhan, yaitu fokus. Ya kalau enggak, begitu aja kita nggak fokus saja sedikit, ketinggal saudara, ketinggal. Dan kadang-kadang tawaran itu bukan hal yang maksudnya yang sulit-sulit ya, yang nggak mau kita ikut gitu. Tawaran itu bukan hal yang masalah, tekanan atau apa, tapi itu kemudahan. Kadang-kadang dikasih kemudahan, dikasih sesuatu yang rasanya wah ini lebih menggiurkan gitu kan. Nah ini terus mungkin banyak pengajaran-pengajaran yang yang ini kayaknya bener dan lebih gampang gitu ikutnya ya. Nah jadi beberapa hal yang disajikan di hadapan kita, dan orang hati-hati akhirnya bisa terperangkap karena tawaran ini saudara ya. Saya juga terus belajar waktu Tuhan mengingatkan hal itu ya karena kiri kanan kita ya itu banyak sekali pilihan-pilihan. Kadang-kadang ditawarkan sepertinya memang itu loh yang saya lagi butuhkan itu gitu, dan kita harus hati-hati sekali. Dan saya teringat sebuah ini ada cerita gitu kan, bahwa ketika coba bayangkan saudara ya, kalau misalnya seorang lagi bertanding, seorang pemain bola ya lagi bertanding di lapangan, tiba-tiba fokusnya teralihkan ya, karena mungkin dia misalnya haus banget, mau sebentar minum. Coba bayangkan kalau dia mampir aja minum sebentar, udah lain saudara ya. Jadi kadang-kadang fokus yang teralihkan itu, kemarin kita belajar mengenai itu ya, gagal fokus itu. Dan bayangkan kalau misalnya dalam satu pertandingan maraton ya, orang nggak fokus terus lari, istirahat dulu dia, di sampingnya ada yang mungkin ada kursi yang rasanya dia bisa istirahat dulu saudara. Nah ini kita nggak akan mencapai pada tujuannya. Ini fokus yang berubah ya, fokus yang melenceng, fokus yang lemah ini akan buat kita akhirnya gagal ya, kita akan teralihkan fokusnya. Nah di situ makanya kenapa kita perlu ya, kita terus fokus agar itu salah satu bahan untuk membuat fondasi kita itu kokoh ya, tetap harus fokus. Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di Ibrani 12 ayat 2 ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman ya. Ibrani 12 ayat 2. Nah, jadi dengan mengarahkan mata, hati, pikiran kita hanya kepada Yesus, kita bisa terus saudara untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang ya itu karena fokus kita tergeser ya. Ini ada sebuah ilustrasi, walaupun ilustrasi ini rasanya simpel ya, tentang seorang ayah dan anak ketika ayahnya sedang lagi sibuk, lagi bekerja ya. Ini anaknya datang, mungkin anaknya masih TK gitu kan. Nah anaknya mulai
karena dia bawa sebuah peta, dia tanya-tanya ke papanya, ini kota apa yang letaknya di sini? Papanya jawab, oh itu Paris, ya. Kok yang ini apa, gitu kan? Papanya jawab lagi, oh itu London, gitu kan? Terus papanya jawab, tapi kan papanya merasa sangat terganggu. Akhirnya peta itu, ya, papanya robek jadi beberapa bagian, terus bilang ke anaknya, coba kamu bikin puzzle dengan kertas yang udah dirobek ini puzzle gitu kan, coba disambung-sambung bikin satu peta yang utuh gitu kan. Papanya pikir kan dia bisa punya banyak waktu untuk menyelesaikan kerjanya, sementara anaknya kan bikin puzzle itu. Ternyata dalam beberapa menit anaknya datang dan dia bisa menyusun puzzle itu dengan baik. Padahal kan itu papanya pikir kan ini peta, ya peta dunia, mungkin agak sulit ya peta itu bagi seorang anak yang masih TK seperti itu. Terus papanya tanya, kok kamu bisa ya menyelesaikan itu dengan baik gitu? Terus anaknya bilang, kan gampang katanya, karena di balik gambar peta itu ternyata ada gambar wajah Tuhan Yesus. Dia kenal banget wajah Tuhan Yesus ini, ya. Jadi dia akhirnya menyusun puzzle itu mengikuti wajah Tuhan Yesus, bukan peta itu, saudara. Kadang-kadang ya itu, kita fokusnya nggak kepada Yesusnya, kepada hal-hal yang terlalu banyak ya, seperti apa yang terjadi di dunia itu. Peta itu menggambarkan dunia, tapi kita lupa fokus. Ternyata kalau fokus kepada Yesus, satu pribadi itu, saudara, kok bisa ya semuanya bisa teratasi gitu, seperti itu. Dan kadang-kadang orang kan banyak sekali fokusnya atau pandangannya pengen, bagaimana sih mengubahkan dunia atau segala macam, saudara, ya. Tapi dia lupa sebetulnya harus fokus ya dulu mengarahkan dirinya itu kepada Yesus. Nah itu satu perumpamaan, tapi ilustrasi lah ya, membuat iya ya, fokus kita sebetulnya harus kepada Yesus dulu. Dan akhirnya saudara, karena apa? Karena kita berpikir benar, ya kita akan bertindak benar, ya. Karena fokus kita kepada Yesus, seperti itu. Jadi hari ini kita belajar ya sama-sama untuk kita mau berjalan dengan fondasi yang kokoh, karena Tuhan mau kita semua menjadi ahli bangunan yang cakap itu, ya. Oleh sebab itu, yang pertama, mau nggak mau kita harus terus melakukan firman Tuhan. Kita tinggal di dalam firman Tuhan itu dan melakukannya, ya. Waktu tinggal, karena apa? Karena bangunan itu akan dibangun di atas dasar itu, saudara, di atas, ya. Jadi bukan cuma nempel, berarti kan ada satu fondasi yang mendasar ke fondasi atau batu itu, ya. Jadi itu akan melekat gitu, akan tinggal bersama firman itu. Jadi bukan cuma ini bangunan di atasnya, tapi enggak kan, saudara, ada sesuatu yang harus dibangun ke dalam, ya. Jadi terus mau melakukan firman-Nya, terus mau senantiasa berjalan di dalam kebenarannya, karena kita tahu waktu kita berjalan dalam kebenarannya, Tuhan sendiri yang akan terus sudah memantapkan kita, mendukung kita, ya, sampai ke arah tujuannya. Terus yang ketiga adalah kita mau terus belajar mengarahkan hati kepada Tuhan, untuk kita selalu fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan, kita mau sama-sama terus berjalan di dalam fondasi yang kokoh. Puji Tuhan. Ya.